kemasan lain. Iya, gitu. Dan itu yang bikin kita jengkel sebagai orang yang selalu bikin podcast. Kita harus mengulang-ulang tema yang sama gitu loh, Bang. Jadi kita harus ngomongin ini terus gitu. Karena memang serangannya temanya ini aja gitu. Betul. Udah dibantah dengan berbagai argumen pun ya nggak jauh beranjak dari itu. Mukanya itu nggak berubah, itu dingin gitu. Misalnya kayak tadi yang disebut Bang Ade itu ya. Itu kan sebenarnya sudah lama kan narasi bahwa Jokowi narasi bahwa mereka tujuannya mulia, yaitu menyelamatkan Prabowo dari beban Jokowi ini. Jadi Jokowi dan legasinya itu adalah beban. Soal Gibran, IKN, macam-macam itu adalah beban buat Prabowo. Jadi Prabowo harus diselamatkan dengan cara beban ini disingkirkan. Terus PDIP masuk. Makanya kemudian orang yang para hatersnya Jokowi ini kemudian kan masih berharap dengan pertemuan. Nah, kita kembali ke soal isu pertemuan Bu Mega dan Prabowo gitu, Bang. Karena arahnya demi Prabowo gitu loh, tujuannya begitu ininya itu. Jangan-jangan tujuannya justru ingin menyingkirkan Prabowo juga. Betul. Iya kan? Pintu masuknya lewat Gibran. Tapi bahkan ini yang saya lupa, was this Koni kayaknya. Bu Koni, antara kan bilang begini. Jadi Prabowo itu cuma akan memerintah selama 2 tahun. Oh iya, itu Koni ya, itu agar kemudian memberi jalan buat Gibran. Maksud saya itu datang dari mana teori itu? Bahwa memang di kepala Prabowo tuh. Ini menurut saya bukan pembodohan masyarakat, memang dianya bodoh. Tapi dia kan profesor. Ya, profesor kalau enggak. Ini kan gini, Bung Ade. Orang kan tidak hanya melihat gelar, orang kan intelektualitas, ya kan, itu kan pikiran. Tapi harus diimbangi juga dengan jiwa yang bersih, gitu loh, supaya yang lahirnya tuh cerdas. Kalau itu ya kan, supaya apa yang dia lahirkan dari omongan dia, pikiran dia tuh hasil kecerdasan, bukan kebodohan. Nah, ini yang bahaya, dia nggak sadar. Emosinya terus tinggi, dia bermain dengan emosi, kebencian, yang lahirkan kebodohan. Betul. Atau ini ceritanya mau melihat dari kemungkinan lain. Dia tahu itu bohong. Kan tapi tadi teorinya emang bohong itu harus terus diulang-ulang. Yang ngomong seorang profesor. Mungkin ya dia berharap masyarakat umum nih termakan mendengar penjelasannya. Dia kan bukan seperti Anda yang atau seperti kita nih yang akan sangat kritis menelaah setiap argumen kan. Oh jadi begitu. Nih saya membayangkan rakyatnya. Kata Bu Koni yang profesor itu, dia itu profesor loh di Rusia loh. Bahkan dosen tamu di situ kan. Bayangkan dia bilang itu sebetulnya ini semua didesain. Dan orang-orang Indonesia yang sama teori konspirasi itu kan seringkali suka takjub terkesima gitu kan. Jadi dia tahu itu bohong. Dia sengaja sampaikan kebohongan itu, tapi lengkap puzzle-nya. Tadi Anda bilang di soal apa tadi? Di soal dulu konstitusi, kan pelanggaran konstitusi itu apa? Bahwa naiknya Gibran tuh karena konstitusi dilanggar. Nggak ada yang dilanggar, wong itu keputusan Mahkamah Konstitusi kan. Tapi itu diulang-ulang ya. Pak Jokowi itu IKN, Pak Jokowi itu pagar laut, Gibran itu bla bla bla. Sehingga semua lengkap. Ini memang Jokowi, Gibran, Kaisang, Bu Iriana, Bobi, dan semua teman-teman termasuk Anda nih atau saya. Padahal saya ketemu aja belum pernah. Jadi kalau saya lihat begini, ini tipe-tipe orang yang tidak mau bekerja keras tapi hanya modal ngomong. Artinya dia ingin mencapai sesuatu di dalam politik, kekuasaan lah katakan, dengan cara mau mudah bikin isu, bikin fitnah, bikin intrik, bikin macam-macam. Kalau mereka itu orang sehat, saya ingin mencapai kekuasaan dalam dunia politik, ya saya harus bikin partai, saya harus kerja, ya kan? Kemudian saya membangun, kan ini tipe-tipe orang yang nggak mau seperti itu, modalnya corong aja, gitu. Kalau kita kan ingin, oh saya mau jadi presiden kayak Prabowo misalnya, saya mau jadi presiden, bikin partai, ya kan? Bikin partai. Ya Megawati juga kita hormati juga kan. Tapi kan dia bukan bikin partai.
rebut partai ya. Nah, kembali ke soal Bu Mega dan ini mungkin poin terakhir. Saya pengen Bang Zulfan soalnya belum komentar nih soal ini kan sebelumnya kan Bu Mega bilang bahwa Kongres nanti akan diacak-acak gitu kan, akan diawut-awut gitu kan. Jadi makanya saya harus jadi ketum PDIP lagi gitu kan, karena ada orang yang mengambil alih gitu, apa merebut gitu. Terus kemudian ini terkait dengan yaitu lagi-lagi terkait dengan serangan terhadap Jokowi. Nah, terus kemudian ada pertemuan nih Bang, rencana pertemuan yang jadinya kapan kita nggak tahu antara Prabowo dengan Bu Mega gitu. Nah, menurut Bang Zulfan nih, ini sebagai orang yang tahu dalemannya PDIP dan pernah dekat dengan Bu Mega, ini apa yang sebenarnya terjadi nih di PDIP kaitannya dengan Prabowo dengan Jokowi? Kalau saya lihat begini, yang pertama ya, dalam konteks tadi Ibu Mega akhirnya memutuskan dia harus maju lagi misalnya. Ini memang ada orang-orang yang mereka bisa hidup dan bertahan dan bisa besar di PDIP dengan adanya Bu Mega. Oke. Nah, akhirnya mereka masukkanlah pikiran-pikiran segala macam isu, intrik kepada Ibu, ya kan? Bahwa Jokowi ingin men-take over. Di Kongres ini akan diganggu, akan diintervensi misalnya. Nah, karena apa? Mereka ketika Ibu Mega tidak menjadi ketua umum lagi, misalnya digantikan oleh Puan, mereka nggak nyaman. Oke, Iya kan? Satu mungkin Puan lebih fresh, lebih bisa menerima info tapi selektif. Ya kan? Kalau Ibu kan masih pendekatannya emosional, itu dimanfaatkan gitu loh. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa orang-orang seperti ini bahaya yang ada di PDIP. Jadi memanfaatkan satu, ya kita tidak mengatakan semua orang berusia sudah lanjut itu emosional. Tetapi kan ada orang-orang tertentu memang emosional dan emosinya itu dipakai. Ya kan? Misalnya satu contoh. Saya tanya kepada salah satu orang inti lah di PDIP. Ibu itu sudah survei Prabowo sudah 50%. Ya kan, Ganjar itu paling bawah, lebih bawah dari Anies, masih bisa pidato bahwa Ganjar akan menang 1 putaran. Ya kan? Ya berarti kan ada masukan yang salah ke Ibu nih. Ya kan? Kan salah yang dia kasih input. Dan satu hal memang Ibu Mega tidak suka membaca. Tidak suka nonton berita. Dia paling suka menerima input dari timnya atau orang yang terdekatnya. Itulah yang dia percaya. Ya kan? Nah, orang-orang ini tahu kelemahan ini dimanfaatkan gitu loh. Ya kan? Nah, jadi upaya-upaya mereka juga ingin menggiring supaya cepat Ibu Mega ketemu dengan Prabowo ini itu untuk menjaga kepentingan itu gitu loh. Sekedar kasih tambah contoh dari apa yang disampaikan oleh Bang Zul adalah bayangkan di pidato terakhirnya Bu Mega itu yang bulan Januari kan, artinya dia masih bilang bahwa itu kok Ganjar cuma 16%. Ini kan nggak mungkin, dia bilang. Ini kan pasti dilicikin. Saya mau tuh belajar dari orang yang bisa bikin Ganjar cuma 16%. Jadi bayangkan. Ini Januari 2025 ini ya? 2025 itu kan artinya berapa? Hampir setahun yang lalu kan? Apanya? Pemilunya, pilpresnya. Ya Maret kan? Sudah setahun yang lalu, Februari. Iya kan Maret, Februari kan? 2014 ya. Ini sekarang Januari. Dia masih juga bilang bahwa saya heran tuh kok orang si jagoan kita nih, jadi kayak PDIP itu cuma dapat 16%. Artinya memang dia betul-betul percaya ini ada sebuah kelicikan, kecurangan yang menyebabkan. Itu karena disampaikan persis ke dia begitu. Dia kan nggak sempat melihat, misalnya kan, kenapa Ganjar sampai dulu lebih tinggi dari Prabowo? Ya kan? Jauh kan? Karena kan ada Jokowi di situ. Harusnya kan dikasih, Bu. Betul. Ini dulu kita besar karena ada Jokowi di sini. Setelah Jokowi tarik diri dari PDIP dan Ganjar, dukung Prabowo, suaranya pindah ke sana. Ada Gibran lagi di situ, ya kan? Kan logik aja. Jadi mereka tuh
Kalau kalah tuh terus cari kambing hitam. Sementara sekarang kambing hitam makin susah. Yang banyak kambing belang kan. Ini menarik. Jadi kalau dalam bacaannya Bang Zulfan, ada sekelompok orang di PDIP yang justru diuntungkan kalau Bu Mega tetap ketum gitu ya. Tetap. Makanya muncul Hasto sekjen, ini ketum, ini mereka akan mendapatkan berkah dari situ. Kalau diganti dengan Puan, berkahnya hilang. Karena ganti orang baru lagi masuk nih. Hampir di setiap partai begitu. Saya yakin juga di Nasdem seperti itu. Ya kan? Di Nasdem kemudian ya mungkin di Gerindra juga seperti itu. Karena nggak riuh aja, nggak muncul. Nanti akan muncul itu. Ya, tapi mungkin kalau misalnya taruhlah sekarang Gerindra, ya Pak Prabowo-nya tidak hanya mengandalkan orang-orang di sekitarnya barangkali. Ya. Dia sendiri punya, misalnya teman ngobrolnya ada Jokowi, ada banyak orang di luar sana yang kasih masukan. Saya duga emang iya, masalah Bu Mega tuh terlalu mengandalkan orang-orang bisikan orang-orang terdekat ini. Dia bukan, saya kan rasakan itu. Bagaimana kadang-kadang dia lebih percaya sama bisikan kita kan. Untung kita bukan pembohong. Ini buat penonton, Bang Zul bisa ngomong begini karena dia mantan. Orang dekatnya Bu Mega dulu. Yang selalu menemani Pak Taufik Kemas. Nemenin ngobrol siang makan sarapan Bang ya. Kalau saya hampir tiap Jumat itu makan siang bersama Bu Mega, nasi Padang, bungkus. Cerita-cerita di situ kan. Jadi saya tahu memang Ibu ini kalau orang yang sudah dia percaya memberikan masukan input kepada dia percaya betul. Gitu. Nah, kalau orang yang dia percaya ini berbohong, ini yang bahaya. Gitu loh. Ini yang bahaya. Sehingga dia bisa salah langkah dalam mengambil keputusan. Iya. Kan ada gitu. Orang baik, orang seperti ini dimanfaatkan oleh orang yang jahat. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, bahuku ini dibebani oleh dua jenis manusia. Satu jenis manusia itu intelektual, hebat, pinter, ya kan? Tapi munafik. Rajin ibadah, segala macam, pergi haji bolak-balik, umroh bolak-balik. Tapi munafik. Kan? Tapi munafik. Itu beban. Satu lagi adalah orang yang bodoh, jahil istilahnya. Ya kan? Orang yang bodoh ini selalu dimanfaatkan oleh orang yang munafik ini tadi. Iya. Ya kan? Orang yang bodoh ini kan melihat pokoknya jidatnya hitam. Pokoknya dia pulang pergi haji. Ya kan? Pokoknya dia ini baca Qur'annya bagus. Tapi kan hipokrit. Tapi orang ini karena bodoh nggak lihat hipokritnya. Pokoknya orang ini simbol-simbol formalitas bagus, sudah ikutin aja. Suruh demo, suruh apa ikut. Itu problem kita sekarang. Iya. Ini bagian akhir ini, bagian pernyataan Bang Zulfan yang akhir ini nanti bisa saya potong untuk hikmah Ramadan. Jadi sudah punya bahan nih. Cokro udah punya bahan nih. Dipotong di pundak saya ada dua jenis manusia. Itu Nabi Muhammad. Betul. Itu udah cukup itu Bang untuk. Sering-sering aja ngomong begini. Kita dapat 1 bulan. Iya. Oke, ini sebagai yang terakhir. Mungkin Bang Ade ada komentar tentang isu ini atau sudah cukup? Udah cukup. Bang Ade, oke. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa? Tulis di kolom komentar ya. Saya juga sebenarnya ya sependapat ya dengan Mas Hahal selaku host Cokro TV. Ya agak bosan juga sih ya membahas soal PDIP dengan Pak Jokowi, soal anak apa dengan Pak Jokowi dengan tema yang itu saja pemirsa. Memang malas banget ya, tapi mau bagaimana lagi kata Mas Syahal ya, karena lawan politik Pak Jokowi ya atau hatersnya Pak Jokowi menyerang Pak Jokowi ya dengan tema-tema itu saja kan begitu. Ya walaupun dibantah sudah ya oleh pihak istana atau dari pihak relawan Pak Jokowi dengan fakta ya kan, dengan data ya, tapi saja lawan Pak Jokowi atau hatersnya Pak Jokowi ya ngiyel pemirsa. Tetap menggunakan tema yang itu saja walaupun sebenarnya sudah dibantah. Ya sama halnya dengan isu OSIS RP kan.
Kalian kan tahu sendiri pemirsa bahwa OCCRP pun dari pihak OCCRP pun itu kan sudah mengklarifikasi tentang kebenarannya bahwa Pak Jokowi itu tidak korupsi. Ya, tetapi tetap oleh lawan politik Pak Jokowi itu malah di framing seakan-akan ya Pak Jokowi itu korupsi ya kan, seperti yang OCCRP itu katakan atau tulis. Kira-kira seperti itu, walaupun sebenarnya OCCRP tidak menulisnya berdasarkan ahli-ahli yang ada di pihak OCCRP kan begitu ya, dan juga dan yang lain-lain pemirsa. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi juga kepada pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.